Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdiam diri sejenak di bawah kaki Tuhan, merenungkan setiap kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian. Manis kau dengar. Biarlah setiap pujian kami berkenan kepada-Mu. Layakan kami, jadikan kami makin sesuai dan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mari sama-sama katakan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan mengucap terima kasih kepadamu ya Bapa Surgawi. Tuhan terlalu baik buat setiap kami. Hari ini Tuhan sudah sediakan tempat yang baru buat setiap kami doa malam. Kami mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Engkau sungguh-sungguh terlalu baik Tuhan.
Kami tidak bisa utarakan satu persatu kebaikan-Mu. Kalau kami masih bisa ada di rumah Tuhan ini semua karena anugerah-Mu, Bapa. Bukan kekuatan kami dan kegagalan kami, tetapi karena Tuhan yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa malam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Hamba-Mu minta Tuhan urapi setiap yang tugas pada malam hari ini. Tuhan berkati satu persatu. Tuhan urapi satu persatu. Juga yang hadir pada malam ini, kami percaya Tuhan, Engkau lawat dan Engkau memberkati satu persatu. Kedatangan anak-anak-Mu mungkin membawa beban apapun, hamba tidak mengerti Tuhan. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan mengenal setiap domba-domba-Mu. Tuhan tahu segala isi hati daripada anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang sakit yang datang pada malam ini, Tuhan beri pertolongan, oleh bilur Yesus disembuhkan. Yang jalan buntu Tuhan buka jalan, Bapa. Yang ada kekurangan Tuhan, ada permohonan apapun masalah mereka, kami percaya Tuhan sendiri yang jamah. Karena Tuhan, saudara-saudara kami sudah setia datang kepada Tuhan. Kedatangan malam ini tidak sia-sia. Tuhan yang menjawab setiap doa daripada anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan, kalau kami selalu melekat kepada Tuhan, kalau kami selalu sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba mengucap syukur malam ini. Tuhan sudah lalukan Tuhan cucu hamba, anak hamba yang ada di Amerika sana, badai yang lewat Tuhan, tetapi Tuhan sudah dijauhkan dari mara bahaya. Kami mengucap syukur kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya doa daripada orang benar tidak pernah Kau tinggalkan. Tuhan, terima kasih. Kami minta Tuhan sucikan ruangan ini, sucikan setiap hati dan pikiran kami. Kuduskan Bapa, biar kami menyembah dengan sungguh-sungguh dan berkenan di hadirat-Mu. Tanpa kekudusan kami tidak bisa bertemu dengan Bapa. Maka itu kami minta Tuhan urapi Bapak, urapi sepenuhnya. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, malam hari ini satu persatu dijamah oleh Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Bapa di surga. Saudara-saudara kami yang belum tiba juga kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Lindungi mereka tibakan dengan selamat. Kami mau sama-sama agungkan nama Tuhan. Kami mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kalau hadirat Tuhan turun di tempat ini, maka sesuatu akan terjadi dengan mujizat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebuah pujian yang sangat memberkati untuk saya secara pribadi. Kita memiliki Allah dengan kasih yang tak terbatas. Bahkan di saat kita merasa lelah dengan kehidupan kita, kita merasa ingin menyerah dengan apa yang kita alami, Dia Allah yang tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan, caramu mencintaiku tak ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah.
cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, ku mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga
hanya Bapa yang terlalu baik. Sungguh Bapa yang sangat mengasihi kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa, pada malam ini Bapa kami boleh kembali untuk kami bersekutu kepadamu. Kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, waktu yang indah yang Tuhan sudah beri pada malam ini untuk kami boleh bersekutu kepadamu. Biarlah Bapa bawa kami hari lebih melekat kepadamu, lebih bergaul, lebih sungguh-sungguh Tuhan. Karena hari-harinya bertambah jahat. Kami semua anak-anak-Mu tidak berani berjalan sendiri, tidak berani melangkah sendiri pada saat ini Bapa. Kami perlu Engkau dalam setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada malam ini kami boleh mengikuti doa malam Tuhan. Kami boleh bersekutu kepadamu. Kami bersyukur, terima kasih. Biar pujian penyembahan yang sudah dinaikkan di hadapan hadirat-Mu senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami tidak berdoa bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan Mandarin ini dalam tangan pimpinan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang memberkati ibadah Mandarin. Semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Lebih banyak lagi Tuhan untuk anak-anak-Mu melekat kepadamu Tuhan. Engkau memberkati ibadah Mandarin hari Minggu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang bertugas Tuhan, biarlah ambil pimpinan dengan segenap hati, dengan urapan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar berkat ibadah Mandarin Tuhan diberkati, dikirim jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Biar kami boleh semakin mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Karena kami semua tidak berani berjalan dunia yang penuh dengan kejahatan dan kegelapan dan sangat menakutkan bagi kami Tuhan. Tapi kami bersyukur, berterima kasih. Kami mempunyai Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Tekal itu Tuhan bawa kami lebih dalam lagi dalam persekutuan kami anak-anak-Mu kepadamu Tuhan. Lebih hidup andalkan Tuhan di dalam segala perkara. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang setia, Allah yang hidup, satu-satunya pengharapan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah Mandarin Tuhan hari Minggu. Biar Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Baik musik, baik song leader, singer Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik yang menterjemah, baik semua yang dilayani maupun melayani sama-sama diberkati, dipimpin dan diurapi dengan kuat kuasa dari tempat malam ini. Tuhan terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan di Mandarin ini. Baik Bu Edi, baik David Tuhan. Oh, baik stafnya yang lain Tuhan mengurapi, memberkati. Engkau pakai lebih hari lebihan untuk kemuliaan nama-Mu. Satukan Tuhan di dalam satu melayani pekerjaan-Mu yang kudus di Mandarin Tuhan. Kami perlu pimpinan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam segala perkara Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga berkati GPPS Pusat Tuhan dan cabang-cabang dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan pekerjaan-Mu dimanapun berada Tuhan. Biar Tuhan telah pimpin, Tuhan urapi. Oh Tuhan, jemaat bilangan jiwa-jiwa Tuhan tambahkan. Biar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga peliharakan hamba-hamba-Mu dimanapun berada, baik yang di daerah pedalaman Tuhan. Engkau tetap menyertai, melindungi, memberkati dan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapak, juga majelis besar dan stafnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tetap berikan Tuhan hikmat yang daripada Bapa di surga untuk mengatur pekerjaan-Mu di GPPS ini Tuhan. Boleh semakin hari semakin maju, nama Tuhan dipermuliakan. Oh banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Juga Tuhan penatua, diakan, pelayan-pelayan jemaat Tuhan, urapi Tuhan pakai semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mujizat-Mu menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Biarlah GPPS boleh semakin maju Tuhan.
Oh Tuhan, haleluya, mujizat kuasa kesembuhan Tuhan. Biar dalam setiap ibadah roh Allah bekerja, mujizat terjadi Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapakku yang baik. Juga kami serahkan Tuhan, haleluya. Sebentar kami tidak mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi jemaat malam ini. Biar firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu menuntun kami lebih hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Juga Tuhan, kami tidak lupa, kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Engkau memberkati bangsa negara kami Tuhan, adil, makmur, ada keamanan dan kesejahteraan di mana-mana Bapa. Terlebih pelantikan Bapak Presiden Tuhan, baik oh Tuhan pilkada yang akan diadakan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memilih mereka yang berkenan dan yang bisa mengatur bangsa ini takut akan Engkau. Biar semua boleh berjalan lancar, aman, tidak ada kerusuhan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, terima kasih. Semua doa dan permohonan ini Bapak hanya kami peralaskan di dalam satu nama. Nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah menempati ruang ibadah yang baru. Jadi mulai sekarang setiap doa malam kita menggunakan ruangan ini. Ya, puji Tuhan, kita difasilitasi luar biasa oleh pimpinan gereja kita. Sama-sama kita jaga ruangan ini. Ya, tadi semua yang masuk bilang ini ruangan masih baru, masih bau cat dan segala macam. Ya, ini tugas kita semua untuk menjaga, terutama kebersihan, ya, jangan sembarangan buang sampah juga. Kita sama-sama jaga, ya. Berikutnya saya juga umumkan, besok minggu seperti biasa seluruh yang akan terlibat pelayanan ibadah perayaan Natal Mandarin untuk dapat berlatih bersama-sama. Anggota kur, latihan kur, yang lain-lain ikut latihannya sendiri-sendiri. Berikutnya saya juga himbau kepada seluruh petugas, terutama petugas mimbar yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari Minggu atau ibadah doa malam. Jangan kalau hanya tugas datang di ibadah, terutama ibadah doa malam. Ya, seluruh pengurus dan yang ambil bagian dalam pelayanan hadir doa malam. Kalau tidak suka doa, urapannya mana nanti dalam melayani jemaat? Ya, jadi saya himbau seluruh petugas, terutama yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan mimbar, baik itu WL Singer Musik, datang kalau ibadah doa. Juga petugas yang mimpin pujian, singer di doa malam, jangan hanya kalau tugas datang, setiap Jumat hadir di ibadah doa malam. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan dengar dulu ada sebuah kesaksian yang akan disampaikan, singkat ya, kira-kira 5 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Kemudian nanti saya izinkan Ibu Hana Yuliani yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saya lagi ya di sini. Saya minta waktunya sebentar untuk Bu Hana. Kalau saya nggak menceritakan ini, kayaknya saya masih punya PR untuk menceritakan kebaikan Tuhan gitu. Jadi ini kejadiannya minggu lalu, tepat seminggu yang lalu di hari Jumat begitu. Jadi di tempat saya bekerja, sebagian dari job desk saya adalah bagian keuangan. Jadi saya mengurus mulai dari proposal, jadi pengajuan dana, pengelolaan dana, sampai pembuatan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban begitu. Nah, setiap Rabu seminggu sekali kami akan diinformasikan berapa jumlah dana yang akan cair dari yayasan. Hari Kamis pagi atau Rabu sore kami membuat cek, saya pribadi membuat cek, lalu Kamis saya mengambil dana, seperti itu selanjutnya. Nah,
waktu hari Rabu saya diinfo, jadi Rabu minggu lalu diinfo jumlah dana yang cair sekian. Saya buatkan cek di hari Rabu tersebut. Hari Kamis saya cairkan. Ternyata Kamis pagi saya diinfo kalau ada dana tambahan cair begitu. Cuman ya sudahlah, saya ambil Kamis ini rencananya. Nah, saya sudah sibuk dengan kegiatan saya yang lain. Hari Jumat sore saya diinfo kalau dana yang akan cair di hari Rabu atau hari Kamis ini tidak bisa cair karena satu dan lain hal. Terus saya bergumul sama Tuhan, nah terus gimana Tuhan? Selama 1 minggu kegiatan operasional di tempat saya bekerja bagaimana? Apalagi di tempat saya itu ada hewan-hewan yang mereka itu harus makan tuh makanan segar, dimana makanan ini harus dibeli harian, dan operasional di tempat saya itu dalam seminggu itu nggak main ratus ribu tapi jutaan, yang berarti saya harus memutar otak bagaimana caranya pada saat dana ini yang dianggarkan sudah bisa cair, saya bisa ngereng gitu ya, ini untuk ini, ternyata dana itu nggak bisa cair gitu. Jadi waktu hari Jumat sore saya dijemput sama suami saya masih bergumulan, Tuhan gimana? Saya cerita sama dia, tapi dalam hati saya masih bergumulan, Tuhan gimana? Tuhan tolong, ini gimana nanti minggu depan? Dan Tuhan ingatkan saya, nah Kamis kemarin kan sudah diinfo kalau ada dana tambahan cair, kamu yang nggak mencairkan gitu. Ya salah saya karena saya sudah kadung bikin cek, kalau cek ini dibatalkan itu sayang gitu. Jadi oh iya sih Tuhan, dan benar Bapak Ibu Saudara sekalian, jumlahnya itu yang memang juta, yang sesuai dengan kebutuhan. Bahkan Rabu kemarin saya cek lagi rekening, itu ada dana tambahan lagi. Jadi bukan hanya dana yang diinformasikan, ini ada dana tambahan, enggak, plus dana tambahan lagi. Jadi luar biasa Tuhan. Jadi kalau saya nggak menyampaikan ini tuh rasanya punya PR gitu. Jadi kemarin saya nego ke Pak David, boleh nggak saya sharingkan, karena Tuhan terlalu baik, dan biarlah kesaksian ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi saluran berkat, dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, betapa bahagianya kami karena Engkau tidak pernah bosan untuk menyapa kami. Ketika Engkau menyapa kami, ada hati-Mu yang sedang Engkau letakkan di dalam hati kami, dan kami menjadi sangat spesial di hadapan Engkau. Tidak ada sesuatu yang kurang ketika Engkau sudah memeluk kami, sudah menyapa kami, bahkan terus-menerus meletakkan hati-Mu kepada kami. Karena itu Tuhan, ketika firman Tuhan akan kami baca dan renungkan, kami tidak ingin membiarkan waktu ini menjadi sia-sia. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menolong, supaya kami tidak sekedar mengerti firman Tuhan, tetapi kami sungguh dapat memahaminya, menerimanya, dan melakukannya dengan tepat, supaya nama Tuhan dipermuliakan, hati-Mu disukakan. Amin. Oleh sikap kami yang sungguh menghormati kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini sebatas alat di tangan-Mu, supaya kemuliaan itu tetap menjadi milik-Mu selama-lamanya. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Senang ya, gedungnya baru ya. Jadi kebaktiannya bisa harus sampai berjam-jam ini. Haleluya. Haleluya ya. Setuju sampai jam 12? Siap. Iya ya. Sekalian nganyari gitu ya. Sudah bacaan belum? Belum ya, dan saya ya. Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang mendengar ini kabar beberapa waktu yang lalu itu ada seorang artis yang cantik sekali, yang sangat pintar, konon S2-nya aja sampai 4 gitu. Dia sudah S3, sangat cantik, sangat sehat. Tiba-tiba dia nggak ada gitu, tiba-tiba meninggal. Ada yang tahu? Siapa ayo? Oh, semua tahu ya, berarti sejaman semua ya ini ya. Jadi waktu
artis ini meninggal, kalau anak-anak saya sih nggak terlalu tahu gitu. Tapi begitu saya bilang sama anak saya, itu loh Dek, yang suaminya itu nyanyi lagu Preman itu, oh dia langsung tahu gitu. Karena anak saya suka sekali lagu yang Paksi Papa Preman gitu ya lagunya ya. Nah, waktu saya mendengar kabar, ketika saya mendengar kabar itu atau melihat, karena kalau sekarang itu kan di internet gitu ya, di HP kita bisa seliweran berita itu ya. Saya terbelalak sebentar gitu, sakit apa kan mesti begitu ya, sakit apa kok tiba-tiba nggak ada gitu. Nah ternyata memang diduga tidak ada sakit yang cukup lama diderita, jadi dia mungkin kena serangan jantung atau apa. Tapi intinya yang mengagetkan adalah beberapa waktu sebelumnya dia begitu aktif, beberapa waktu sebelumnya dia masih mengerjakan tanggung jawab, tapi siapa sangka di waktu kemudian sudah tidak bisa lagi itu dilakukan. Dan ini sungguh mengingatkan saya kepada satu kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kita itu kayak uap gitu. Setuju ya? Hidup kita itu kayak uap gitu. Tadi David juga bilang, papanya baru saja doa gitu ya, masih posisi berdoa, sudah nggak ada, kayak uap gitu. Saya juga cerita waktu itu, tadi itu ayah saya juga begitu, barusan makan berdua sama ibu saya, cuci piring, terus duduk, dikira ngantuk, ternyata pulang, kayak uap. Mari kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 14. Karena ketika kita memikirkan, kok hidup ini kok cuma kayak uap ya? Boleh nggak ya akhirnya kita itu melihat kehidupan itu dengan pesimis gitu. Nah kalau hidup itu hanya seperti uap, terus buat apa ya? Buat apa aku ini hidup ngoyo-ngoyo gitu? Mari kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di dalam bagian firman Tuhan dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kok besok? Siapa yang tahu? Ayo semenit lagi terjadi apa? Gak tahu. Hidup ini seperti uap, dan ayat ini menjadi kita, wah jadi pesimis ya hidup ini. Tapi kalau misalnya membuat seseorang menjadi pesimis, apakah itu arti dari firman Tuhan? Enggak. Sekalipun firman Tuhan ini mengatakan hidupmu itu hanya seperti uap, ini bukan sesuatu yang membuat kita harus pesimis. Sebaliknya, mari kita menggali hidup yang seperti uap ini ada artinya enggak sih? Jadi kita pernah lihat uap toh ya Bapak Ibu ya? Karena sudah pernah lihat uap semuanya, yang sudah pernah lihat uap angkat tangan. Yang suka menguap angkat tangan. Saya ngecek loh ini, jangan-jangan pas saya khotbah itu mantuk-mantuk sambil menguap gitu. Terus loh kok menguap? Kan hidupnya seperti uap katanya gitu ya. Nah meskipun hidup kita seperti uap, mari kita lihat analogi uap ini sekarang. Kita akan melihat analogi uap. Melalui analogi uap atau melalui penggambaran tentang uap ini, kita akan melihat hidup itu sama seperti apa sih? Setidaknya saya mencatat 3. Yang pertama, hidup itu sama seperti uap karena singkat dan tidak permanen. Betul nggak? Jadi kalau uap itu cuma sebentar dok, setelah itu hilang. Permanen nggak dia? Tidak. Tidak menetap, tidak permanen. Itu uap. Artinya kalau kita diingatkan bahwa uap itu tidak permanen, dia sangat cepat berlalu. Nah, mari sekarang kita belajar dari uap ini. Kalau ternyata uap ini tidak permanen, sama seperti kita Bapak Ibu. Kita nggak permanen hidup di dalam dunia ini, betul? Kita ini hanya, kalau orang Jawa bilang itu mampir ngombe.
Loh, kadang orang mampir ngombe malah bablas turu barang gitu ya. Nginep nggak mau pulang, kan lucu gitu ya. Kalau kita bertamu, misalnya Bapak Ibu bertamu ke tempat saya, Bu Hana saya numpang minum, terus ternyata kesenangan tinggal di rumah saya, malah saya yang disuruh pergi. Aneh nggak kira-kira? Aneh kan? Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen itu lupa bahwa kita itu cuma mampir tok di dunia ini. Keluarga negaraan kita aslinya di mana? Surga. Jadi rumah asli kita di sana. Sehingga ketika Yakobus ini mengingatkan, ingat bahwa hidup ini hanya seperti uap, kita sedang diajak berpikir, kalau hidup kita ini adalah singkat dan tidak permanen, segera pikirkan yang permanen. Yang tidak permanen ini, yang semuanya sementara ini, jangan dibot-boti. Bulan Agustus itu anak saya yang kecil itu melakukan PKL, tugas dari kampusnya. PKL-nya itu di Jawa Barat, di Bogor. Namanya seorang ibu, ini pertama kali dia pergi. Ayo ibu-ibu setuju nggak? Biasanya sing bingungi siapa? Ibunya, ya toh. 1 bulan anak lanang, 1 bulan PKL, langsung saya lihat gini, nak, ayo nak, bawa celananya cukup apa enggak? Bajunya berapa? Nanti berapa banyak uang yang dibutuhkan? Ayo dihitung. Lah kok anak saya itu sewantai pol. Bawa celana itu sengaja celana yang gampang kering itu, cuman bawa 3. Cuman bawa kaos yang tipis-tipis dan kaosnya itu nggak terlalu bagus gitu. Dia bawa batik cuman 1, bawa hem itu cuman 1. Terus yang lucu, dia itu loh kok nggak bawa anduk toh dek? Lah ini dia bawa kanebo. Tahu kanebo ya? Kanebo itu untuk apa itu? Nah iya itu loh, buat meres apa, buat motor itu. Lah kok bawa ini? Loh ini kalau habis dipakai mah, ini kanebo baru ini katanya. Habis dipakai cepat keringnya. Saya bilang, nak kamu itu mau PKL loh, kok modelnya kayak gini loh. Terus dia bilang apa, Bapak Ibu? Mah, aku ini PKL, aku ini calon dokter hewan. PKL ku itu neng kandang, dia bilang gitu. Aku ngurusi binatang. Dan sebelum berangkat itu dosen saya sudah memberikan proposal. Kamu nanti tugasnya meneliti susu kambing. Kamu harus tahu prosesnya. Berarti dia tahu apa? Aku akan di kandang loh. Sementara saya sibuk bawa baju yang bagus loh dek, bawa sepatu yang keren, celana yang bagus. Saya memikirkan nanti kalau di sana ketemu dokter-dokter yang lain, seminar-seminar gimana? Ada mas seminar. Biarin aja kalau pas seminar pakai baju hem itu atau kaos yang sopan, paling-paling juga pakai scrub. Scrub itu bajunya kayak praktek dokter itu loh. Sudah bawa ini saja. Bapak Ibu, waktu anak saya ngomong itu ya, saya itu baru menyadari, iya ya. Kadang-kadang di dalam hidup itu saya menyibukkan sesuatu yang bukan tujuan utama. Sampai kemudian saya bilang sama anak saya, thank you ya dek ya, sudah mengingatkan mama. Memang mama-mama itu begitu ya mah, katanya gitu. Pokoknya yang penting, saya bilang, nggak bawa sepatu yang bagus itu tadi, nggak usah. Ini loh, bawa sepatu yang nanti paling ya kena kotorannya apa kambing gitu. Jadi dia fokus sekali, yang dia bawa juga tas itu adalah tas yang memang berguna, bukan tas yang bagus. Dia bawa sepatu bukan sepatu yang keren, yang branded, bukan. Dia bawa sepatu yang kalau nanti dia ada di kandang itu tidak merepotkan dia. Dan benar, ini kemarin puji Tuhan, dia itu pertama yang sudah, jadi kalau di kampusnya anak saya itu setelah PKL, presentasi hasil laporan itu kayak presentasi skripsi gitu, kayak sidang gitu. Dan di antara teman-temannya dia yang paling pertama gitu, maju, sudah selesai, sudah lulus. Dan dia senang sekali, dia bilang sekarang next adik bisa mempersiapkan untuk skripsi. Jadi setelah PKL ada skripsi, sementara teman-temannya belum melakukan. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia fokus. Dia tahu ketika 1 bulan di tempat praktek, dia bukan mau jalan-jalan,
Saya bilang gini, Dek, nggak mau jalan-jalan di kebun raya Bogor lah. Aku ini PKL mah. Ada proposalnya dosen yang harus aku pertanggungjawabkan. Bapak Ibu, mestinya di dalam hidup kita seperti itu. Kalau kita hidup sementara di dunia ini, kita harus mengerjakan proposalnya siapa? Tuhan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bukan untuk memuaskan keinginan kita. Tuhan itu punya rencana dan kita harus selesaikan itu selama hidup. Kalau itu kita kerjakan, sia-sia nggak uap ini? Nggak sia-sia. Karena kita memikirkan yang tidak sementara. Kita memikirkan sesuatu yang permanen, yaitu apa yang Tuhan kehendaki. Ayo lihat kanan kiri dan bilang, Mas yo, uap kita berguna loh. Ayo lihat kanan kiri. Iya, jangan menguap di depan temannya. Itu yang pertama, ya. Kita belajar dari uap bahwa sekalipun itu uap, kita diingatkan bahwa uap itu mengingatkan bahwa kita singkat dan tidak permanen, sehingga kita harus memikirkan yang permanen, yang penting. Yang kedua, hidup itu sama seperti uap, tetapi tetap bisa bermanfaat. Siapa yang pernah melihat setrika uap? Punya? Punya ya? Punya berapa? Kalau punya 2, 1 buat saya ya. Setrika uap, betul kan? Wah, orang sekarang senang pakai setrika uap. Loh, katanya uap itu tidak berguna. Oh iya, karena kalau dilihat dari modelnya cuma singkat dan sementara. Tapi bahkan uap itu pun bisa bermanfaat. Zaman dulu malah ada kereta api uap ya. Ya kan? Jadi melalui analogi ini kita diingatkan Bapak Ibu, kalau uap itu memang singkat dan tidak permanen, tapi kita juga melihat bahwa uap itu tetap berguna kok. Tetap bisa berguna asalkan ya memang mau fokus kepada apa yang harus dilakukan. Bulan Agustus yang lalu juga saya itu ke desa di tempat ayah saya dulu pelayanan. Jadi ayah saya dulu mau pelayanan di situ, perintisan, gereja yang diaritis yang kecil-kecil. Dulu saya ikut bapak saya kemanapun gitu ya. Sekarang itu udah gede-gede gerejanya. Dan kemudian saya ketemu dengan anak sekolah minggu saya udah jadi pendeta gitu. Karena ayah saya sudah tidak ada. Terus kemudian mereka bilang gini, Mbok datang ke desa pelayanan gitu. Saya tanya suami saya, kapan Pak ada waktu? Ini aku kosong, ayo ke sana yuk. 30 tahun saya tidak pernah ke sana gitu. Nah, waktu saya ke sana, wah senang sekali ya ketemu dengan jemaat gitu. Mereka menyambut saya kayak artis loh, saya lumayan ya, meskipun artis-artisan gitu ya. Mereka menyambut, wah kangen sama bapakmu, kangen sama ibumu. Lalu saya setelah ibadah siang itu, saya sama suami saya bilang, ayo kita dolan jalan gitu ya ke tempatnya jemaat gitu di desa itu ya. Dan kalau ke desa itu unik ya. Di Sangoninya mereka punya beras, bawain beras. Di depan rumah ada pohon pisang, dipotong sak tangganya kasih saya gitu. Jadi mobil saya itu kayak menjarah gitu loh. Terus kemudian saya berhenti di satu tempat. Tempat itu saya ingat dulu waktu saya SMP itu masih ada rumahnya, tapi sekarang sudah tidak ada. Kenapa saya ingat banget? Di rumah itu dulu ada anak sekolah minggu yang selalu saya jemput. Saya juga masih agak kecil ya, SMP atau SMA itu. Jadi saya gonceng pakai sepeda pancal, kakinya itu saya ikat, umur 5-6 tahun gitu. Kenapa? Karena dia buta. Kenapa kok dia buta? Jadi anak ini hidup lahir di dalam keluarga yang kata orang-orang itu, aduh ini anak gak punya masa depan, gak berguna. Neneknya punya kelainan jiwa gitu. Jadi kalau orang bilang itu kadang kambuh-kambuhan, sakit jiwanya gitu. Ibunya parah, lebih parah, sampai harus dikerangkeng gitu. Nah pada saat dikerangkeng itu keluar, pas sebelum anak ini lahir, keluar lepas sampai berminggu-minggu, pulang-pulang hamil dia, dihamilin orang. Kurang ajar sekali ya orang di jalan itu. Pas pulang itu sering kambuh dia, tapi saya berteman baik sama dia gitu. Sampai saya suka diledekin, koncomu kok koyok ngomong katanya gitu. Lah siapa dia tidak punya teman, dan kalau dia waras itu kalau ngomong ya nyambung.
Cuman kalau sudah mulai nggak nyambung, wah mulai kumat iki, ya sudah saya banyak diem gitu. Tapi saya sering ke rumahnya, dia sering ngasih saya bote, tahu nggak Bapak Ibu bote? Loh tak kei bote, kadang kalau ngasih bote itu kalau pas kumat gitu ya, botenya jatuh dikasih lagi ke saya gitu. Ya saya nggak pengen bikin tersinggung, saya bilang Mbak tak bawa pulang ya, aku masih kenyang gitu supaya dia nggak tersinggung. Saya dikasih bote ceblok gitu ya. Tapi orang ini seneng gitu, sama saya tuh berteman baik. Nah ketika dia pulang kemudian dia hamil dan melahirkan. Waktu anaknya lahir umur seminggu, kambuh dia gilanya. Ketika kambuh itu dia naluri sebagai ibu itu tetap ada, digendong anaknya. Terus anaknya itu ada kotoran di matanya ini loh. Dia gendong lari ke kandang ayam, dicari kotoran ayam, diobatin pakai itu. Buta anak itu. Anak itu menjadi buta karena ya pasti panas ya kotoran ayam ya. Kalau nggak percaya coba dilihat nanti. Panas sekali kena itu. Akhirnya anak ini buta dan ibunya satu saat ketika anak ini bertumbuh mulai balita, ibunya lepas lagi, tidak pernah pulang untuk selama-lamanya. Karena dia ditabrak lari, dibuang begitu saja mayatnya. Saya ingin memberitahu Bapak Ibu, secara jasmani si anak ini hidupnya berguna nggak sih? Suram sekali kan? Sudah neneknya kayak gitu, bapaknya ndak jelas, ibunya ndak ada, dan Bapak Ibu kalau tahu rumahnya tuh kumuh sekali, rumahnya bau di sana kerangkeng, dan ndak ada yang datang. Saya kalau goncengin anak ini ke sekolah minggu suka diketawain, buat apa? Saya bukan kebaikan, tapi ada dorongan yang saya pokoknya pengen jemput aja gitu. Saya itu kalau di rumah itu pengen main aja ke rumah dia. Bukan karena saya baik, tapi saya yakin sekali itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Dan kemarin saya tanya, anak ini kemana? Saya bilang, oh dia di Malang. Saya masih lega. Neneknya sudah tidak ada, makanya rumahnya sudah roboh. Zaman itu aja sudah kayak reok banget gitu. Tapi yang di situ itu masih kayak adiknya neneknya gitu ya. Itu yang saya tanyain. Jadi anak ini kemana? Anak ini namanya Sugeng. Ada yang namanya Sugeng? Sugeng itu bagus loh artinya. Apa itu? Sugeng, selamat ya. Selamat namanya Sugeng. Sugeng di mana gitu? Sugeng itu di Malang. Terus saya bilang, terus bagaimana kehidupannya? Oh, kamu tahu kan? Waktu neneknya ndak ada, dia kemudian kayak diambil di panti kayak orang buta itu di Malang, di Janti namanya. Dan ternyata waktu di Janti itu anak ini bertumbuh, imannya kan tetap dipelihara dengan baik, dan dia itu masih ingat loh. Jadi lagu-lagu yang saya ajarkan, ayat hafalan yang saya ajarkan, pas ketemu saya itu padahal dia sambil jalan gitu ya, dengar suara saya, dia tahu saya gitu ya. Saya udah pangling, saya bilang itu siapa? Muridmu, murid sekolah minggu. Dia nyamperin saya, Mbak, aku masih ingat loh cerita yang kamu ceritakan. Dia mulai cerita, aku masih ingat ayat hafalan, aku masih ingat lagunya. Sementara dia rocos itu saya nangis gitu. Matanya tidak bisa melihat, tapi hatinya sangat luas dia pakai untuk menyimpan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu di panti itu ternyata dia itu kok jago main gitar. Saya itu kalau ngajar sekolah minggu main gitar, tapi saya nggak pinter-pinter amat. Dan dia itu bukan cuma jago, dia mewakili kompetisi nasional untuk tunanetra. Dan sekarang dia sudah dewasa, kata neneknya itu, adik dari neneknya itu, dia bilang, dia di Malang, dia bekerja. Dia tidak pernah mau diberi sesuatu cuma-cuma. Dia tegas sekali, dia bilang, saya memang buta, tapi ada banyak hal di dalam diri saya yang masih bisa dipakai untuk bekerja. Dan dia mengatakan, ini saudaranya mengatakan, yang luar biasa adalah ketika dia bekerja, dia sisihkan hasil kerjanya itu untuk membantu orang lain. Wah, saya dengar itu merinding Bapak Ibu. Sepertinya anak ini menyadari bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Nenekku sudah tidak ada, ibuku tidak ada, ketika ibuku meninggal juga dibuang begitu saja. Ayahku pun aku tidak tahu siapa ayahnya. Aku tidak bisa melihat.
Tapi sepertinya dia memberikan pesan, memang aku ini mungkin lebih buruk dari sekedar sebuah uap itu, tapi aku masih bisa berguna. Saya itu terharu, saya nangis waktu itu. Saya nangis, saya bangga, saya terharu. Ada seorang yang menyadari bahwa aku ini nothing, tapi dia tidak pernah pesimis. Di tengah keterbatasannya, sampai dia bilang kok dikasih, tidak mau dia tetap mau berjuang. Dan terus jualan apa? Semua dia kadang jualan kerupuk, apa saja yang bisa dia kerjakan. Dia tidak pernah mau menerima bantuan sebagai orang yang menderita. Dan sebaliknya, di tengah usahanya itu dia sisihkan, katanya, diberikan kepada orang yang menderita. Lah dewe yang menderita loh sebenarnya. Tapi dia tidak pernah menganggap dirinya menderita. Dan itulah Kristen sejati. Seorang Kristen yang mendapatkan kekuatan dari Allah tidak akan pernah menganggap hidupku kok soro gini ya. Semakin orang itu berkata kok aku begini, aku mengeluh begini begitu, itu adalah orang yang mengecilkan Allah di dalam hidupnya. Dan anak ini meskipun serba terbatas, dia membuktikan imanku menolong aku untuk berguna. Kalau kita uap ini tidak sia-sia kok, asalkan kita terus menjadi orang yang berguna. Yang ketiga, hidup itu sama seperti uap. Kalau yang pertama tadi, uap itu apa Bapak Ibu? Singkat dan tidak permanen. Yang kedua, hidup itu sama seperti uap, tetap bisa memberi manfaat. Dan yang ketiga, hidup itu sama seperti uap. Uap itu pasti meninggalkan jejak. Kalau uap malam hari gitu ya, jejaknya pagi-pagi kita lihat lewat apa? Di daun-daun itu ada embun, betul? Uap itu bisa meninggalkan tetesan air. Bukan cuma dalam bentuk tetesan air, uap itu meninggalkan jejak dalam bentuk apa? Keindahan alam. Uap itu juga bisa meninggalkan jejak sehingga orang itu bisa menjadikannya karya seni. Pernah nggak lihat lukisan cuman lukisan uap meninggalkan tetes embun, dilukis uapi gitu. Pokoknya yang lukis harus pintar. Kalau yang lukis saya masih objeknya bagus tetap welek. Saya nggak bisa ngelukis soalnya. Jadi uap ini memang singkat, tetapi dia tetap meninggalkan jejak. Sama seperti kita Bapak Ibu. Hidup kita seperti uap. Nanti dilihat aja. Kalau hidup ini sudah berlalu kayak ya sudah selesai ya. Saya itu masih ingat mendoakan bapak saya, ibu saya tiap malam gitu ya. Sampai hari ini kadang saya mikir ya udah nggak ada ya mereka ya. Sudah tidak ada gitu. Tapi meskipun mereka tidak ada, satu yang saya dan keluarga saya khususnya kakak adik saya itu sangat bangga dan bersyukur. Mereka meninggalkan jejak apa? Iman mereka. 3 Yohanes 1 ayat 4 itu adalah ayat yang sangat favorit dari ayat saya. Ada yang bisa bacakan enggak? 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, itu adalah ayat favorit. Makasih Musa. Ayat favoritnya ayah saya, dan ayat itu sekarang ada di batu nisannya ayah dan ibu saya. Iman itu yang diwariskan sampai ketika ayah saya tidak ada, kakak saya bilang begini, bersyukur ya. Bapak saya itu dari dulu bilang pokoknya bapak ibu tidak mau ninggalin kamu harta, kamu tak sekolahin, setelah sekolah cari pekerjaan, rumah beli sendiri, tidak ada yang menghai rumahnya bapak katanya. Tapi iman itu tidak boleh tidak kalian miliki. Waktu saya pulang ke desa itu,
Banyak orang, saya bersyukur sekali, terharu sekali Bapak Ibu. Jadi orang-orang itu yang pernah diinjili ayah saya. Karena waktu ayah saya masuk ke sana itu jemaat tinggal 5 orang, 6 orang gitu loh. Lalu gerejanya itu sudah mau roboh gitu. Nggak ada pastori, kehidupan minim sekali. Dan bersyukur waktu itu karena bapak saya dulunya kan bukan Kristen loh, masih bekerja dan ada rumah gitu. Akhirnya rumah di tempat yang dulu itu dijual, dia beli tanah di situ, jadi tidak menempati pastori, bangun rumah di situ. Nah waktu ketemu jemaat, banyak sekali jemaatnya ya ratusan, ya 100 lebih lah di desa seperti itu gitu ya. Melihat anak-anaknya aktif, orang tuanya tetap setia. Lalu ada satu yang saya baru ngeh. Ternyata satu di antara mereka itu adalah tukang yang dulu itu bangun rumah kami gitu. Dan bukan Kristen awalnya. Jadi setiap hari ayah saya itu telaten, karena dulu bukan orang Kristen ya, jadi dia lebih bisa telaten gitu kalau menceritakan Injil kepada mereka gitu ya. Nah satu hari biasanya kan tukang ini kerja dari Sabtu sampai Minggu gitu ya, sudah supaya mereka dapat duit terus gitu. Hari Minggu itu tiba-tiba, hari Sabtu dia tiba-tiba bilang gini, Pak besok saya nggak usah kerja ya. Oh iya, boten nopo-nopo gitu, bapak saya manut saja gitu ya. Dia nggak kerja nggak apa-apa. Terus orang ini bilang, soalnya Pak, apa katanya, saya tak ikut ke gereja ya. Wah kaget itu bapak saya. Parang Pak gitu, ngerti ya ini bahasa saya ya, ini bahasa Mandarin loh ini. Cungguan ini. Jadi parang deh Pak, parang Pak. Dan ternyata orang ini bilang, saya sejak bekerja di rumah ini, saya ingin kenal sama Tuhan Yesus. Dan kata adik saya, karena saya lupa ceritanya, adik saya bilang, Bapak itu kalau sudah mendengar seperti itu, dia bilang, aku gak butuh yang lain-lain. Ada orang yang kemudian mewarisi iman itu di dalam hidupnya, itu adalah buah dan kekayaan terbesar, pencapaian terbesar, kata ayah saya. Apalagi melihat mereka tetap setia. Karena bagi bapak saya, kalau imanmu sudah kokoh kepada Tuhan Yesus, apalagi yang kurang? Dan kalau ayah saya meninggalkan jejak iman itu berarti kan memperkaya banyak orang kan? Memperkaya banyak orang karena mereka kaya di dalam Kristus. Ayah saya meninggal di usia 79, ibu saya di usia 76. Padahal nenek saya di usia 98. Yang merawat nenek saya itu bapak ibu saya. Saya pikir gini, wah nanti bapak ibu saya bisa umurnya 98 juga gitu. Tapi ketika nenek saya berpulang 2 tahun kemudian ayah saya nyusul. Seolah-olah ingin memberitahu, bapak ibumu memang jatahnya itu ngerawat nenekmu gitu loh. Nenekmu sudah selesai, mereka selesai. Kok kayak uap ya? Tapi uap itu tidak sia-sia. Iman yang diwariskan tidak akan pernah sia-sia. Dan kita ditantang untuk itu. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kita hanya seperti uap. Karena uap ini bisa meninggalkan jejak. Jejak yang paling penting adalah iman kita. Biarlah kita sungguh-sungguh menghadapi hidup ini dengan satu kerinduan bahwa Tuhan, uap ini milikmu dan uap ini akan memuliakanmu. Di akhir khotbah ini saya ingin membaca, merangkumkan khotbah saya. Hidup itu bagaikan uap, singkat dan tidak permanen. Meskipun hanya sejenak, hidup kita tetap bisa berarti asalkan kita tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Mari gunakan setiap momen untuk fokus pada hal-hal yang abadi. Mari tinggalkan jejak yang bermanfaat, bisa berupa kebaikan, kasih dan teladan, dan terutama mari wariskan iman kepada orang-orang tercinta. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Engkau menghadirkan kami seperti uap di muka bumi ini. Tapi kami bukan uap yang tidak ada gunanya. Justru karena kami diingatkan sebagai uap, kami menyadari bahwa hidup kami tidak permanen. Kami tidak akan mengejar hal-hal di luar apa yang Tuhan kehendaki atas kami. Kami tidak akan mementingkan hal-hal yang tidak penting. Kami akan mengutamakan apa yang utama menurut Engkau. Karena itu biarlah supaya kami tahu apa saja yang utama. Kami terus rindu untuk menggali dan mempelajari firman Tuhan. Dari dalamnya kami akan tahu apa yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami Tuhan supaya ketika kami hidup sebagai uap, kami bermanfaat. Kami terus mencari cara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terutama, tolonglah kami supaya hidup kami yang seperti uap meninggalkan jejak, yaitu jejak iman kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memeteraikannya di dalam hati kami, supaya kami tidak sekedar mendengar tetapi melakukannya tepat seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, ya, mewakili pimpinan, pengurus dan juga seluruh pengerja dan jemaat ibadah Mandarin GPP Sawahan mengucapkan terima kasih banyak buat pelayanan semu malam hari ini. Tuhan memberkati senantiasa. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Kita akhiri pada doa malam ini. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk datang berdoa bersama. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan bahkan malam hari ini kami sudah dengar kesaksian dan juga sudah mendengar suara Tuhan yang disampaikan kepada kami. Biarlah setiap benih firman yang ditaburkan jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga benih firman-Mu tumbuh di dalam hati kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak akan berhenti bekerja, terus mengingatkan kepada kami akan kebenaran firman-Mu, bahwa mungkin hidup kami singkat, tetapi biarlah hidup kami membawa dampak yang baik. Baik itu untuk orang di sekeliling kami, dan terutama melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Tambah-tambahkan roh hikmat marifat, tambah-tambahkan perkenanan Tuhan dalam pelayanannya. Biarlah dimanapun Tuhan utus hamba-Mu melayani, di sana hamba-Mu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati dalam pelayanannya, diberkati dalam hidup nikahnya, diberkati keluarganya. Semuanya dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami yang sudah hadir bersama-sama beribadah di ibadah doa malam. Kami percaya kedatangan kami pun tidak sia-sia, karena ibadah mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang juga hidup yang akan datang. Kami percaya kami semakin kuat di dalam iman percaya kami, sehingga segala macam badai gelombang kehidupan boleh datang menerjang, tapi kami tetap kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih, anak-anak-Mu Mandarin semakin hari semakin cemerlang, semakin dipakai Tuhan untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Apabila sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami, tibakan di rumah dengan keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Pertemukan kami kembali besok hari Minggu di ibadah Mandarin, semua juga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami akhiri ibadah doa malam ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang waktunya kami menerima berkat Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan melindungi engkau dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.